pasar yang jualan tas kresek, kondektur, kemudian jualan ikan, anak-anak preman yang ada di situ yang suka ngelem, minum minuman keras. Bahkan waktu itu ada yang belajar sama saya setelah habis minum-minum, dia datang untuk saya mau belajar gitu. Iya. Dan itu sudah pernah dilewati, bahkan sampai sekolah itu dilemparin telur, busuk, tomat oleh orang tua yang murid-murid preman-preman di situ, karena merasa bahwa anaknya sudah tidak mau kerja, hanya maunya sekolah. Salam literasi. Sobat literasi yang muda yang berliterasi. Biasanya anak muda itu, terutama anak-anak pelajar, biasanya menghabiskan waktu dengan bermain game, main dengan teman-temannya, dan lain-lain. Nah, di samping saya ada seorang pemuda yang sejak usia remaja, kelas 3 SMA, dia membuka sekolah gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Ini adalah Faradila Bahmid, teman saya. Panggilannya Dila. Dila ini seorang aktivis literasi. Dia tinggal di Manado. Dan sekarang kita ingin mengulik apa aja sih motivasi dia membuat TBM, mengajak anak-anak untuk bersekolah, dan lain-lain. Dila, apa kabar? Baik, Mas. Tarik nafas dulu. Oh, tarik nafas. Kenapa? Masuk channel YouTube-nya Mas Billy ini luar biasa loh. Kesempatan yang luar biasa. Aku tersanjung sekali ini. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Saya kenal Dila ini udah cukup lama. Dulu sering masuk TV. Sering masuk TV kan ya dulu ya? Dulu pernah jadi duta baca juga ya di Sulawesi Utara. Nah, yang tadi udah ceritain bahwa kelas 3 SMA, Dila ini membuat sekolah kesetaraan ya. Itu untuk anak-anak yang tinggal di Pasar Paal, Manado. Paal 2 ya. Manado, iya betul. Dulu ceritanya gimana sih? Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa sih Mas, karena enggak, waktu itu kan biasanya kan anak sekolah yang dipikirin kan pelajaran gitu kan. Yang paling senang-senang sama teman-temannya, ya asmara-asmara. Tapi kok yang dipikirin kok orang miskin, kok punya pikiran ke sana gitu. Aneh gak sih? Iya, waktu itu juga kurasa aneh kali ya waktu itu. Tapi berangkat dari ini kali, ketertarikanku terhadap dunia pendidikan sebenarnya. Karena lihat banyak anak-anak di pasar dan terminal itu memang yang tidak punya pendidikan yang mumpuni pada saat itu. Zaman aku masih SMA kelas 3 itu sudah 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu aku menggeluti dunia itu gitu, dan alhamdulillahnya memang ketika tadi Mas Billy ngomong bahwa kok beda sama remaja yang lain, seneng hangout, ketemu sama teman-teman, kok Dila malah melihat fenomena itu gitu. Berangkat dari kehidupan yang kayaknya sudah bosan dengan yang namanya ke mall kali ya waktu itu. Jadi memang dulu senang ke mall gitu ya? Iya, Dila sering memang. Ke mall, terus lagi ke klub malam. Oh enggak ya, klub malam mah. Enggak. Kalau itu memang karena kalau sudah sama Umi kan pasti bawaannya sukanya belanja gitu. Nah pada saat itu Umi sama Abah sudah memiliki sekolah juga. Sekolah. Oh itu yang di ini ya, di Pulau Gangga ya? Di kepulauan. Ya, jadi nanti kita dengar ceritanya nih, Sobat Literasi, ini asik banget ini ceritanya. Iya, jadi berawal dari kenapa kemudian hadir pendidikan tersebut, pendidikan kesetaraan itu di Pasar Paal 2 berawal dari karena Dila waktu itu membantu Umi sama Abah untuk mengajar di sekolah gratis juga, sekolah kesetaraan di Pulau Gangga. Di Pulau Gangga. Iya, berawal dari situ Dila sering ke sana, dan pada saat itu kan weekend. Jadi anak-anak itu memang banyak banget tuh di terminal dan di pasar itu. Sebentar, sekolahnya waktu itu di SMA mana? SMA 1 Negeri Manado. Oh, Manado. Jadi tinggalnya sebenarnya di Pulau Gangga,
Tapi sekolahnya di itu, Iya, di Manado. Dila sebenarnya tinggalnya di Manado. Oh, Manado. Tapi Umi sama Abah yang memang bolak-balik sering ke pulau, dan Dila setiap weekend harus ke sana. Oh, harus. Gitu. Okay. Harus ke sana untuk membantu Umi sama Abah. Perjanjiannya gitu, kalau enggak uang jajan dipotong gitu. Jadi Dila ke sana ngajarin bahasa Inggris, kemudian ngajarin juga IPA ya, biologi dan segala macam ke teman-teman yang di sana yang waktu itu memang anak-anak tuh. Banyak banget anak-anak di sana. Di Pulau Gangga itu. Iya, tapi kemudian Dila pikir, loh, ternyata setelah kan kalau jalan ke sana Dila pasti bawa buku. Ternyata waktu ke sana itu dan kita menunggu bus, kan nggak pakai mobil pribadi. Waktu itu belum ada mobil pribadi. Kita masih menggunakan bus. Jadi waktu mau naik bus itu kan anak-anak di situ ngumpul kalau Dila bawa buku gitu. Jadi Dila seringnya kalau duduk itu ada salah satu tempat duduk situ. Jadi nunggu bus datang tuh sering baca buku apa aja lah, karena sering kayak Conan, buku komik gitu lah ya. Conan itu paling senang banget, dan ada majalah-majalah yang memang Dila bawa. Terus pada saat itu ada anak-anak yang sering ngumpul. Jadi itu buku apa tuh gitu ditanya. Nanya gitu ya. Nanya. Oh, ini nih buku. Jadi Dila sodorin lah buku itu. Terus Dila tanya, ada salah satu anak yang Dila tanya, "Dek, kok nggak sekolah?" gitu. Kan libur kata dia. Ada lagi yang satu memang harus sekolah kata dia. Terus kamu sih tidak sekolah. Ngapain sekolah, Kak? Kalau pada ujungnya sekolah itu buat apa? Dia nanya balik tuh ke Dila. Buat nyari duit kan? Iya sih, buat nyari duit. Ya kenapa kalau buat nyari duit, kenapa kita nggak nyari duit aja dari sekarang? Kenapa harus sekolah? Kan sekolah buang uang. Itu pada zaman itu gitu. Itu kayak, iya ya gitu. Ya, ini semacam menyadarkan juga kali ya. Kayak ada yang nempeleng gitu. Nempeleng, tamparan keras itu. Iya ya gitu. Ya, dari situ baru sadar bahwa ternyata di urban perkotaan banyak banget ternyata anak-anak yang masih putus sekolah. Dan punya pikiran seperti itu. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya nyari duit kan gitu. Iya, karena kan framingnya seperti itu Mas di sana, bahwa kalau saya nggak tahu ya, yang saya tahu, yang saya riset itu adalah di sana anak-anak itu mengerti bahwa sekolah itu ujung-ujungnya cari duit, bukan untuk pengembangan diri begitu ya. Ya udah. Oke, berangkat dari situ setelah ditampar gitu ya. Iya. Terus kepikiran untuk membuat yang namanya belum sekolah. Waktu itu masih gini. Ini daripada mereka jualan dan segala macam, tapi setelah jualan tidak ngapa-ngapain, gimana kalau Dila ajak untuk belajar bareng ya? Karena pada saat itu saya mau masuk di ujian nasional. Masuk di ujian nasional, saya mau cari teman ceritanya. Teman untuk belajar. Akhirnya Dila sering datang ke situ dan belajar bareng sama mereka. Ternyata mereka tertarik untuk belajar bersama. Akhirnya dari mulai di bawah pohon itu, di tempat duduk itu, beranjak ke halaman, bukan halaman, teras. Itu di pasar? Di pasar. Di teras salah satu warga yang ada di pasar situ. Kita belajar di situ. Gotong-gotong papan tulis bareng teman-teman, dan Dila belajar bareng mereka. Sebenarnya bukan saya yang membuat mereka untuk belajar gitu, tapi sebenarnya Dila yang malah belajar banyak dari mereka. Sebentar, mereka ini seusia SMA juga? Enggak, ada yang SMP, ada yang SD, bahkan ada yang lebih tua lagi gitu. Itu berbagai macam jenis usia gitu. Setelah itu kita belajar dan segala macam, Dila kayak, kok semakin hari semakin banyak yang antusias. Ketika semakin banyak yang antusias, berkeputusan untuk oke, kita pinjam salah satu lokasi yang ada di pasar untuk dijadikan lokasi belajar. Waktu itu minta ke PD Pasar, 3 bulan minta izin, 6 bulan berjalan, masuk 7 bulan gak ada respon untuk bisa kasih tempat. Dila sasarlah ke wakil wali kota waktu itu. Langsung bisa? Itu ada teman yang kasih tahu caranya. Si wali kota ini sering nongkrong, wakil wali kota sering nongkrong di salah satu kedai kopi. Bawalah kamu surat dan portofolio dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, bilang minta izin. Dan itu anak SMA Mas waktu itu. Anak SMA berani ketemu kepala wali kota. Wakil wali kota bawa proposal. Terus gimana? Datang ke sana untuk bilang, Pak Wali kasih memo aja deh, catatan gitu untuk saya kasih ke PD Pasar, biar saya bisa
pakai satu ruangan di situ yang tadinya gudang tempat biliar dan jadi gudang untuk jadikan tempat belajarnya anak-anak. Terus gimana respon Pak Wali? Dan waktu itu saya bawa visi misinya beliau. Karena kan ada visi misinya mencerdaskan kota Manado, memberantas buta aksara. Saya tagih dong sebagai warga negara. Cerdas banget ini ya. Wah, mantap. Waktu itu. Dan akhirnya dia merasa, oh iya ya. Bukan dia, oh iya ya, dia agak ragu sama saya. Oh gitu. Melihat, ini benar nih anak gitu. Mungkin ya pada saat itu. Dia cuma kasih catatan, kamu kasih ini ke PD Pasar. Besok pagi pas hari Senin saya lari-lari dong. Saya ketemu PD Pasar dengan bahagia, gembira. Saya ngajak anak-anak yang memang ada sekolah sama saya itu. Kita ke PD Pasar dampingin orang tua saya dan salah satu teman saya. Kita ke sana, Pak ini. Terus dia ngomong, saya sudah ditelepon. Silakan gunakan. Wih, langsung mantap. Bikin surat perjanjian itu untuk oke, silahkan dipakai dengan tanpa ada batas waktu. Jadi nggak ada tenggat ini ya, tenggat. Dan tidak dikenakan biaya apapun. Dan kita menggunakan itu berjalan mulai dari 2010 sampai 2015 awal. Dan lumayan jumlah siswa Dila waktu itu hampir mencapai 400-an siswa. 400-an siswa? Dari hampir sekitar 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan 400 siswa itu udah sebuah ini ya, sebuah apa? Dan itu terobosan kemajuan itu. Dan yang melakukan itu adalah anak SMA itu. Anak SMA bisa mengorganisasi sekolah gratis ya buat anak-anak. Waktu itu anak-anak ini pasar situ yang biasa anak-anak ngamen, pasar. Anak-anak pasar yang jualan tas kresek, kondektur, kemudian jualan ikan, anak-anak preman yang ada di situ juga. Yang suka ngelem, minum minuman keras. Bahkan waktu itu ada yang belajar sama saya setelah habis minum-minum, dia datang untuk saya mau belajar gitu. Iya. Dan itu sudah pernah dilewati, bahkan sampai sekolah itu dilemparin telur, busuk, tomat oleh orang tua yang murid-murid preman-preman di situ karena merasa bahwa anaknya sudah tidak mau kerja, hanya maunya sekolah. Jadi sempat dibenci preman juga ya. Tapi ya upaya pencerdasan ya memang harus berani tantang seperti itu ya. Dan yang menghadapi itu anak SMA lagi-lagi Mas, bukan orang dewasa. Iya. Karena Umi sama Abah enggak. Karena Umi sama Abahku selalu ngajarin bahwa kalau kamu sudah terjun di satu lokasi, satu tempat, dan kamu sudah mengambil keputusan itu, ya kamu harus bertanggung jawab penuh. Waktu itu keputusan itu dipengaruhi Abi Umi, disuruh atau? Enggak, sama sekali. Tidak sama sekali. Umi Abahku malah kaget kalau aku, dan mereka itu kan bukan tipe orang tua yang kayak, kalau aku bilang, aku mau ini, mereka langsung kasih tahu cara-caranya, tidak. Jadi mereka hanya ngasih clue, aku yang nyari sendiri. Nah, oke. Waktu itu setelah dapat tempat, Dila yang ngajak gak teman-teman yang lain untuk ini, untuk ikut? Iya. Jadi ngajak anak-anak sekolahnya juga? Anak-anak teman-teman sekolahku nggak ada yang tertarik waktu itu. Okay. Alhamdulillah nggak ada yang tertarik waktu itu. Dan pada saat itu ada salah satu temanku, karena aku juga menjadi salah satu penyiar di radio. Boleh sebutin ya radionya apa? Boleh. Sindo Radio. Nah, MNC Group ya. Aku nyiar di situ special talk show, dan ada salah satu temanku namanya Wahyuni, sekarang dia di Amerika. Dia ngambil S2, lulus LPDP di sana, dan dia ngebantuin aku untuk kemudian ngajar di situ. Oh, ngajar juga? Iya. Jadi relawan lah istilahnya. Dan satu kebanggaan bagiku, sekarang dia juga sudah membuka sekolah untuk, dia punya cita-cita bikin kampung Inggris di Tidore, Maluku Utara. Wah, keren tuh. Baik lagi, 5 tahun 400 anak gitu ya. Sekian siswa. Itu maksudnya itu dari jenjang apa aja tuh? Kan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA. Waktu itu ngajar yang mana aja, apa semuanya diborong? Semuanya. Semuanya diborong? Semuanya Dila coba, dan itu juga dibantu sama Umi Abah. Jadi ada berapa orang waktu itu yang ngajar? Pengajarnya waktu itu kami ada berlima. Mengampuh semua mata pelajaran. Setiap hari? Enggak. Karena itu pendidikan non formal, kami punya pembelajaran di weekend. Weekend 1 minggu aja. Sabtu Minggu. Dan terus mereka ini enggak
kan kalau belajar itu butuh alat tulis, buku, itu dari mana? Dari kami. Oh, jadi selain tempat, selain pengajaran dikasih itu juga, Iya, alat tulis alat juga. tulis. Dan Ada donatur nggak waktu itu? ada funding siapapun Nggak ada sama kecuali sekali. orang tuaku dan Tuhan. Waktu itu, pada zaman itu. Pada zaman itu. Kalau lama kita bergelut dari 10 sampai 2012, 13 itu memang tidak ada sama sekali yang kemudian menjadi mitra. Setelah 2012 itu baru kami akhirnya diberikan kesempatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti setelah 2 tahun berjalan, 3 tahun. Oh, 3 tahun berjalan, Kemendikbud memberi semacam bantuan. Biaya operasional. Biaya operasional aja. Ya, Okay. biaya operasional itu melalui Dinas Pendidikan Kota Manado, gitu. Sampai sekarang masih berjalan nggak sekolahnya? Alhamdulillah masih berjalan. Namanya apa? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Samratulangi. PKBM Samratulangi. PKBM Ya. Sobat literasi, kalau ke Manado jangan sekadar ke kotanya aja, ke pasar lah, ke Pasar Pal ya, masih ya. Pasar Pal 2 sekarang kami dari 2010 itu sampai 2014 memutuskan setelah mau masuk 2015 pindah. Ke advokasi kami merasa selesai di pasar. Saya rasa sudah kami semuanya satu tim itu merasa bahwa oke, ini sudah selesai advokasi kami di pasar, dan kita melihat ternyata banyak juga di lokasi tempat tinggal kami yang itu masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Oh, jadi akhirnya pindah lokasi. Jadi kita sistemnya nomaden, Mas. Jadi harus berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain untuk menjangkau orang-orang yang anak-anak yang kebutuhan itu ya. Iya. Dan sekarang PKBM Samratulangi ini digerakkan oleh Roda Komunitas. Roda komunitasnya namanya Perkumpulan Literasi Sulawesi Utara. Dan itu jumlahnya ini ya, relawannya udah banyak ya. Alhamdulillah, kalau kami yang inti itu di dalam literasi Sulut ada 5 orang, dan relawan kami yang volunteering itu banyak gitu. Sekali ya. Iya, alhamdulillah gitu. Nah, ini kan udah berjalan sekitar 10 tahun. Iya. Ngelacak gak sih anak-anak yang dulu ikut belajar di sekolah sekarang mereka jadi apa itu? Iya. Ngelacak juga. Jadi rata-rata gimana anak-anaknya? Saya pernah ketemu salah satu lulusan, saya sudah tidak kenal bahkan, itu dia nepok saya dari belakang, dia ngomong bahwa, "Kak, masih kenal saya tidak?" Di situ saya ngomong, "Siapa ya? Saya loh, murid kakak yang di pasar," gitu. Bangga sekali waktu itu ya. Dan sekelas anak SMA, ngajarin anak SMA pula gitu, dan sekarang dia sudah menggunakan dasi. Gitu. Dia udah menjadi salah satu manajer di salah satu toko grocer gitu. Dan dia nanya ke saya, dan dia ceritakan pengalaman dia dari awal menjadi tukang lap aja jadi OB gitu ya. Jadi OB, setelah jadi OB dia masuk di bagian gudang, pergudangan, nata-nata barang dan segala macam. Akhirnya dia dipercayakan jadi kasir dengan keuletan dia, dan dia ngomong ke saya bahwa semua ini saya dapatkan pelajaran hidup. Dia bilang dia bukan belajar tentang pengetahuan umum saja di sekolah, tapi dia bilang saya belajar tentang pengalaman hidup saya itu ada di sekolah gitu. Di sekolah bareng-bareng kakak dan teman-teman gitu. Dan akhirnya dia merasa penting untuk peningkatan hidup. Pendidikan itu bukan untuk cari uang, tapi meningkatkan kualitas hidup. Jadi bangga sekali waktu itu ya ketemu dia. Bangga banget, dan kayak oh my god, beneran gitu. Ini kamu? Iya kak. Dan dia nunjukin dia kan salah satu murid saya yang paling banyak tatonya. Dan dia nunjukin, dia waktu itu pakai lengan panjang. Dia nunjukin tatonya, dan baru saya ngeh bahwa dia beneran murid saya. Dia apa waktu itu? Preman. Pokoknya yang hobinya ngelem ya. Ngelem. Jadi kalau di sekolah itu kan di ruang belajar itu di atasnya ada plafon. Di plafon itulah tempat mereka ngelem. Habis ngelem terus belajar gitu ya. Tapi kami tidak ada yang marah atau apa, cuman dari situ itu kan pilihan mereka, dan lambat laun ketika mereka belajar kita berikan contoh dan mereka mendapatkan pengalaman, ya alhamdulillah bisa berguna. Berarti ini contoh nyata betapa
anak-anak yang biasa mabuk-mabukan gitu ya, anak-anak Iya. istilah mungkin dipandang nggak berguna lah, tapi Nggak, setelah udah suram nih masa depannya madesu gitu. gitu kan ya, tapi setelah disentuh gitu kan, Iya. ada pendidikan dan Mm-mm. mereka juga mau belajar, akhirnya bisa Mau. jadi manajer dan sangat berguna Iya, gitu kan ya, bisa alhamdulillah bawa gitu. perubahan gitu ya. Jadi Heeh. emang nyata ini Iya. Dila ini di Dan alhamdulillah sampai di sekarang Manado. kalau misalnya ada mau event apa atau kegiatan apa, dia sering nanya, Kak, apa yang bisa saya bantu buat teman-teman saya, walaupun buku, sekedar dia kirim misalnya buku, dia kirim untuk beli buku, untuk apa, itu alhamdulillah sampai sekarang ada gitu. Iya, jadi Untuk mendukung ini ya, PKBM iya, ini ya. untuk teman-temannya gitu. Dan ada juga yang kayak, Kak, terima kasih ya, dari jauh gitu. Iya. Saya suka, Kak, terima kasih ya. Iya Kak, saya sudah kerja di kapal gitu. Waduh, Oke, padahal ini siapa ya gitu ya. Iya, padahal saya kalau udah ngomong Kak dan ngomong bahwa saya sudah kerja di sini, itu artinya adalah siswa yang lulusan dari PKBM. Iya, bangga sekali ya. Mungkin itu biasa gitu bagi orang lain gitu ya, tapi bagi Dila itu kan kalau mati hanya bawanya itu. Iya. Amal jariah setidaknya itu berguna lah. Sekecil ini insya Allah matinya nggak akan ke neraka banget lah, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan langsung ke surga. Amin gitu, karena motivasinya awal-awal itu kan cuman kayak kok Dila bisa sekolah tapi anak-anak ini kok nggak bisa sekolah dengan dalih bahwa ya udah kan cari duit aja tujuannya gitu. Nah, gitu. Dila kan tadi sempat cerita ya bahwa perasaan untuk membantu menolong itu meskipun di usia muda itu karena pengaruh Abi sama Umi ya, orang tua. Nah, betul. Terus lagi sering diajak ke Pulau Gangga. Iya. Sebenarnya ada sih apa sih nilai-nilai yang mereka tanamkan ke Dila gitu sampai Dila punya keinginan kuat untuk menolong orang lain itu? Nilai yang mereka nggak pernah ngomong gini, adik harus gini gitu. Enggak, tapi yang mereka tanamkan adalah contoh. Mereka selalu lebih ke praktik baik ya. Kalau sekarang kan kita bahasa di literasinya praktik. Iya, best practice gitu. Dila cuman melihat contoh yang ada di depan mata Dila bahwa apa sih yang orang tua Dila lakukan gitu. Bahkan lebih sering Dila melihat Umi sama Abah lebih perhatian ke anak orang daripada anaknya sendiri gitu. Ibaratnya gini, pendidikan anaknya dia tidak terlalu worry dengan pendidikan anaknya. Dia sudah menganggap bahwa anaknya bisa survive gitu. Mungkin dia melihat itu gitu. Tapi yang kemudian dia lebih banyak melihat anak-anak perjalanan hidupnya dia gitu di depan mata dia. Dan itu Abah sudah melakukan itu dari tahun 96. 96 ya? Iya. Abah itu kerjanya apa? Abah itu PNS, guru. PNS? Abah itu guru. Cuman guru di Pulau Gangga itu tadi? Guru PGRI. Guru SMP PGRI 3 di Kota Manado waktu itu. Dan karena dia lahir dan besar di Pulau Gangga, kampung halamannya ya? Kampung halamannya, dia melihat bahwa waktu itu belum ada sekolah SMP di situ, dia bikin kelas jauh waktu itu. Kelas jauh SMP PGRI 3 Kota Manado bikin kelas jauhnya ada di Pulau Gangga. Tahun 96. Karena waktu itu anak-anak harus mendayung gitu. Mendayung ke pulau sebelah untuk mendapatkan pelajaran, untuk mendapatkan sekolah itu gitu. Dan dia merasa kalau ada ombak, kalau ada apa, kasihan anak-anak udah perahunya udah kebalik di perjalanan, sekolah udah basah-basah, baru bisa sekolah, pulang. Bahkan waktu itu ada insiden juga gitu. Abah pernah ketangkap sama polisi, katanya bikin sekolah tanpa izin gitu. Padahal udah ada izinnya ya? Iya, padahal ya gitu, Abah niatnya hanya ingin membantu. Dila sejak kapan diajak ke Pulau Gangga nyebrang sama Abah? Sejak SMA kelas 3 itu. Sejak SMA kelas 3 tuh tahun 2009 ya? 2009. Jadi nggak butuh waktu lama ya untuk istilahnya mendidik Dila punya kemampuan. Abah itu sudah mulai dari 96 itu kan, kemudian kita ada pindah ke Ternate. Kita ada pindah ke Maluku Utara, Abah dipindahkan tugas ke sana, akhirnya pindahnya di Dinas Pendidikan, tidak lagi di guru. Di situ Abah mulai juga mengadvokasi, mendampingi anak-anak yang pasca kerusuhan. Kan pasca di Ternate. Ternate itu kan banyak waktu itu kerusuhan, anak-anak banyak yang putus sekolah. Oh iya, waktu itu pas
99 ya. 99. Iya. 99 2000 enggak 99. 2000 berapa ya? 2002, 2003. Sekitar 2000 berapa ya? 2003 apa 2004 pokoknya segitulah. 2003 2004 kalau nggak salah kami pindah ke Ternate. Gila ingat waktu itu Gila masih SD kelas 6. Pindah ke Ternate. Abah tahu pendidikan non formal ini sebenarnya dari Ternate. Dari situ Abah advokasi anak-anak yang putus sekolah, yang apa namanya pasca kerusuhan. Dila pun ikut gitu. Dila ikut terlibat dalam melihat proses itu. Dila tuh melihat, Mas. Jadi kayak tidak Abah suruh terjun langsung, enggak. Tapi kayak mereka ada ikut lomba gerak jalan. Dila ikut bareng gitu. Sekedar hanya menjadi orang yang foto-foto. Bahkan adik Dila sendiri itu adalah lulusan dari paket A dan dari paket A gitu. Nah, paket B juga kalau nggak salah dia tuh lulusannya. Dan sekarang kan dia sudah bolak-balik Inggris jadi peneliti di Inggris gitu. Dan itu kayak orang tua Dila tuh lebih ke contoh sih. Iya, jadi contoh ya daripada ngomong gitu nasihat gitu ya. Enggak. Abah sama Umi Dila nggak pernah nasihatin Dila. Selama hidup Dila belum pernah dinasehati. Nak kamu harus gini-gini. No. Diomeli pun tuh jarang banget. Jarang ya. Jarang. Umi sama Abah tuh orang tua yang sangat demokratis, yang sangat bahkan pilihan-pilihan Dila untuk terjun ke dunia ini tuh itu sangat didukung sama mereka. Iya. Nih Dila ini termasuk anak yang beruntung yang punya orang tua yang demokratis seperti banget. Itu ya. Yang terkait dengan perjalanan ke Pulau Gangga. Itu butuh berapa lama tuh dari Manado ke Pulau Gangga? Manado, Pulau Gangga itu membutuhkan waktu nggak jauh sih, paling sekitar 1,5 sampai 2 jam. Itu naik perahu ya. Perahu biasa. Perahu kayu. Perahu kayu yang ada yang kapasitas 50 orang, ada yang kapasitas hanya 10 orang gitu. Nah, di Pulau Gangga sana Abi sama Umi membuat sekolah jauh tadi ya, masih terus ya? Apa sekarang jadi PKBM? Jadi PKBM. Namanya PKBM Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Dan di sana juga Dila mengajar anak-anak itu. Iya. Sampai sekarang bersama teman-teman komunitas. Literasi Sulut. Nah, ini yang penting seperti ini. Mendirikan lembaga pendidikan, tapi juga mengajak orang warga setempat untuk kontribusi gitu ya. Susah gak sih bikin ngajak-ngajak seperti itu? Tantangannya luar biasa, Mas. Tantangannya luar biasa. Mulai dari fitnah, mulai dari adalah orang-orang yang tidak ingin pulaunya maju, merasa tersaingi dan segala macam tuh banyak banget, Mas. Padahal kan dengan pendidikan mereka nggak perlu jauh-jauh, di situ udah bikin nggak perlu jauh ke Manado gitu kan, bisa baca tulis, tapi malah banyak yang nggak suka. Banyak yang bukan yang nggak suka, yang masyarakat yang memang kemudian hadir dengan kami itu suka, tapi masyarakat yang merasa dalam tanda kutip tersaingi itu merasa terganggu dengan kehadiran kami. Kehadiran kami artinya gini, kalau ada kami di situ mereka tidak bebas untuk melakukan apapun gitu. Ibaratnya tuh mungkin ada hal-hal yang keliru atau apa, mereka tahu mungkin kita akan bisa mengkritik atau apa gitu, dan itu dibikin sedemikian rupa untuk kami bisa down gitu. Nah, bentuk apa aja yang berupa fitnah atau apa yang bisa membuat atau mengganggu kegiatan di sana itu seperti apa? Ya fitnah masalah sekolah ini menerima dana dan segala macam, biasalah kalau soal dana kan sensitif ya Mas ya. Seputaran itu. Tapi nggak pernah kendor karena niat kami bukan untuk hal itu gitu. Jadi kata Umi sama Abah ya jalan aja. Yang namanya manusia kan orang Nabi aja difitnah, apalagi kita manusia yang penuh dengan dosa ini gitu. Jadi kalau Umi sama Abah selalu punya prinsip bahwa Bismillah, lillahi ta'ala, kita jalan karena Allah, kita bukan karena apa-apa, kita hanya ingin membantu daerah kita, insya Allah Allah akan memudahkan. Udah selesai gitu. Kalau tadi kan di pasar tuh sampai ada lempar-lempar telur gitu kan ya, sampai mana? Kalau di itu ada gak sampai serangan fisik gitu di Pulau Gangga itu?
Kalau serangan fisik sih sejauh ini insya Allah tidak, dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Cuman fitnah yang sangat mengganggu itu sih yang membuat kami agak sedikit memang terganggu dengan hal itu. Tapi so far sih selalu percaya bahwa niat baik itu katanya kalau pohon mau tinggi itu angin kencang banget yang mau menerpa gitu. Jadi bismillah aja, semoga badai itu pasti berlalu. Oke. Jadi di sana PKBM udah tingkat ini ya, ada A, B, C ya. A, B, C, dan sekarang sebenarnya kami tidak hanya fokus ke yang namanya sekolah kesetaraan ya Mas, untuk pemberantasan anak putus sekolah. Itu sudah menjadi poin kedua. Yang menjadi poin utama kami adalah sekolah vokasi sebenarnya. Sekolah vokasi. Lebih melatih skillnya mereka karena di situ adalah daerah pariwisata. Jadi bagaimana anak-anak yang memang ada sekolah di situ, yang mulai dari anak-anak SMP atau anak-anak yang memang sudah tidak sekolah sama sekali, itu kita latih untuk vokasionalnya. Mulai dari pembelajaran komputer, kemudian bikin ikan abon dari baby tuna. Itu kita ajarin semuanya mulai dari bagaimana, kalau cara masak mereka udah expert. Mereka yang paling jago karena anak laut ya, anak pantai gitu. Nah, tapi masalah packaging, bagaimana memasarkan, kemudian bikin konten dan segala macam, itu kami ajarkan di situ. Dan itu bikin bagaimana menghitung keuangan, buku pemasukan, pengeluaran, itu kemudian kami ajarkan pelan-pelan mereka belajar. Itu ya, iya. Jadi lebih ke soft skill dan life skillnya mereka yang kami tekankan. Dan gitu. Itu langsung bermanfaat bagi mereka ya. Yes. Tadi dikembangkan pariwisata. Iya, karena lokasi ini kan adalah lokasi pariwisata Pulau Gangga ini. Resortnya diving dan segala macam itu luar biasa banget gitu. Untung pandemi ya. Kalau nggak pandemi itu kayaknya hotel yang di tempat kita itu udah jadi gitu. Resort yang iya, karena di samping pulau itu udah ada resort. Di samping lagi, jadi pulau ini tuh dikelilingin oleh resort gitu. Sayang ketika SDM-nya tidak kami persiapkan gitu. Memang di sana ada sekolah, tapi kemudian sekolah itu belum mengajarkan yang namanya komputer, belum mengajarkan sekolah-sekolah karena memang belum ada fasilitas ya. Nah, makanya di sana listrik, jaringan internet ada kan? Jaringan internet ada. Di sana. Tapi kan tidak selancar dan semudah di daerah kabupaten atau kota ya, karena posisinya ada di kepulauan gitu. Dan kalau misalnya ditanya lampu listriknya itu di sana dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Nyala. Jam 1 sampai pada jam 1 malam sampai nanti jam 6 sore baru nyala lagi. Oh, jadi siang itu nggak ada lampu, nggak ada listrik? Nggak ada. Makanya kenapa? Aktivitasnya gimana tuh kalau? Aktivitasnya ya tidak menggunakan listrik. Pakai diesel? Enggak. Oh, berarti mungkin ngecas kali ya, sepanjang lampu nyala dicas sebanyak gitu kali ya? Iya, kalau ada yang handphone ya dicas gitu ya, menggunakan power bank atau apa. Kalau kita yang kesana untuk ngajar misalnya latihan komputer ya laptopnya udah kita charge dari malam gitu. Itu sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan inilah nanti ada perbaikan lah setelah para pejabat. Bupati baru insya Allah ya, Bupati baru, mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baiklah buat pemimpin yang baru nanti gitu. Mudah-mudahan nanti nonton vlog kita ini. Saya pengen nanti share. Pak Bupati, Pak Wali Kota, lihat ini tamu saya yang sangat sejak usia remaja ya, SMA kelas 3 itu udah membuat perubahan besar di masyarakat. Cobalah lihat ini di Pulau Gangga. Iya, amin. Di Pulau Gangga, Minahasa Utara dan di Manado ya. Minahasa Utara dan Manado. Iya, Minahasa Utara nggak cuma di Pulau Gangga Mas Billy ya, ada juga di Pulau Tangkasi dan Pulau Nain. Apa itu? Sama sekolah juga sama kegiatannya. Oh, dan udah mulai ini ya. Udah mulai melebar lagi nih ya. Iya, dan ini sekarang yang ibaratnya gini, kita punya 4 lembaga yang digerakkan oleh satu komunitas dan berkolaborasi dengan komunitas yang lain. Jadi pendidikan vokasional ini
digerakkan oleh komunitas yang namanya Perkumpulan Literasi Sulawesi Utara. Dan Dila sekarang sebagai ketua umumnya ya. sebagai apa ya? Pengompor ya, provokator. Provokatornya. Sebenarnya apa sih yang Dila dapat ya kalau dipikir-pikir? Kayaknya kalau harta enggak, ketenaran biasa aja. Biasa aja. Terus apa yang bisa buat Dila itu bertahan sampai sekarang gitu, dari usia kalau SMA itu sekitar 17 tahun ya, kelas 3 ya? Iya, 17 tahun. Apa yang sih yang dicari itu? Kebahagiaan sih, Mas. Kebahagiaan. Bahagia dengan gitu. Bersusah payah mengajak orang-orang untuk bersekolah, itu ada perasaan bahagia muncul tuh ya. Perasaan apa ya? Bukan hanya sekedar bahagia, tapi mau bilang puas. Di hukum ekonomi manusia tidak pernah puas dengan kebutuhan gitu ya. Tapi Dila merasa bahwa ini sudah jalan, dan Dila merasa bahwa ketika apa yang Dila lakukan saat ini tuh bermanfaat untuk orang lain, itu yang menjadi sebuah berkah bagi Dila. Mungkin hadir sekarang ini itu mungkin bukan rezeki, maksudnya mereka itu bukan dari mereka rezeki itu. Tapi kayak Dila ketemu Mas Billy, Dila ketemu teman-teman yang lain kayak Bang Win, Mas Ari, Mas Faiz, terus teman-teman yang lain itu Mas Ismail, Mbak Heni, Kak Debi, itu yang membuat mungkin hadir rezeki-rezeki yang dari situ kali ya. Dan bisnis-bisnis akhirnya alhamdulillah lancar. Ya kan kata Allah mah melakukan, kalau kamu mengejar akhirat niscaya dunia mengikuti kamu kan. Tapi kalau kamu ngejarnya dunia, belum tentu akhirat ngikutin kamu gitu. Dan satu lagi, kalau kamu memudahkan urusan orang lain, kamu akan dimudahkan oleh Allah gitu. Masya ya. Allah, iya. Masya Allah. Dan itu benar banget, ya. Mas. Banget. Aku selesaikan S1 sampai aku mau tes dimanapun gitu, kayak yaudah mudah aja. Lancar bahkan aja gitu, iya, dan bahkan waktu kalau lihat teman-teman bikin skripsi kok susah bener, kayaknya kok umat banget cuma bikin skripsi doang gitu ya. Pada zaman itu aku udah ngomong kayak gitu loh. Itu tuh yang biasa aja, Dila bikin seminggu jadi, nggak nyombong ya, tapi maksudnya apa yang Dila tulis adalah apa yang sudah Dila lakukan. Hasil pengalaman gitu ya. Itu jadi penelitiannya tuh benar-benar penelitian yang real di lapangan, dan itu yang Dila tuangkan ke tulisan itu. Psikologi gitu. Ya, dulu psikologi. Di UGM ya. Enggak, Universitas Mercubuana. Yogyakarta. Oke, sorry. Nah, terus ilmunya kepake banget tuh ya. Alhamdulillah kepake banget. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah kepake banget. Dan ini ngambil juga lanjut akhirnya S2 dan keterima di salah satu universitas yang ada di sini. Insya Allah mau dilanjutkan. Udah ngambil? Di UI. Di UI? Di ilmu komunikasi politik. Di situ. Dan mudah-mudahan Dila ngambil ya. Karena ini masih dua-dua hati. Udah ngambil atau gimana? Udah lulus sebagai mahasiswa. Mudah-mudahan nanti, karena masih rasanya tuh pengen masih di psikologi gitu. Tapi waktu itu tes di situ alhamdulillah lulus gitu. Ya, mudah-mudahan kita doakan lah Sobat Literasi. Dila ini menjadi seorang magister. Amin, mudah-mudahan. Dan saya yakin pasti dengan ilmu itu pasti akan digunakan untuk makin menambah ini ya, daya juangnya di itu ya, di literasi ini ya. Iya, karena dia punya komitmen bersama teman-teman mau membesarkan literasi Sulawesi Utara, tidak hanya sekedar menjadi ruangnya teman-teman komunitas yang ada di sekitaran Dila, tapi bagaimana yang kita tekankan adalah pendidikan vokasional sih, lebih ke social enterprise nantinya. Social enterprise. Iya. Nah, dengan berbagai perjuangan Dila Sobat Literasi, pada tahun 2018 ya, jadi Duta Baca Sulawesi Utara. Dari Kemendikbud ya. Dinas Perpustakaan dari Perpustakaan Nasional kan, melalui Dinas Perpustakaan Provinsi. Itu ceritanya gimana? Ikut seleksi apa langsung dipilih? Ikut seleksi dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan prosedur yang ada waktu itu, dan alhamdulillah terpilih dengan alhamdulillah saingan lumayan lah waktu itu, terpilih menjadi duta baca. Dipercayakan itu bukan sesuatu yang sebenarnya mudah bagi Dila, karena menjadi duta baca itu sering dapat pertanyaan sudah berapa banyak buku yang dibaca gitu.
berarti kan asosiasi teman-teman masih seputaran kalau duta baca berarti membaca buku, hanya seputaran Dan itu. paling banyak baca buku. Gitu Yang ya. paling banyak baca buku gitu. Dila bilang Dila bukan duta buku gitu. Tapi menjadi duta baca itu tidak hanya sekedar membaca buku, tapi membaca sekitarmu, melakukan apa yang dinamakan dengan literasi gitu. Karena literasi kan tidak sekedar baca dan tulis, bener kan Mas Billy ya? Lebih kepada bagaimana kita memahami sesuatu dan kita kerjakan dan berdampak. Bagi Dila sih literasi itu gitu. Dan terpilih itu 2018, SK-nya masih sampai sekarang. Belum dicabut? Belum. Berarti sekarang masih jadi duta baca dong? Alhamdulillah sekarang masih jadi duta baca 2018, 19, 2020, 2021 sampai berarti 2022 kayaknya. Baru selesai karena 5 tahun Mas Billy. 5 tahun. SK-nya 5 tahun, makanya lumayan lama ya saya pikir-pikir gitu. Tapi memang dengan predikat sebagai duta baca itu bukan lebih memudahkan lagi untuk bergerak, terutama misalnya kolaborasi atau kerjasama dengan instansi-instansi di pemerintahan itu? Iya. Kalau memudahkan untuk kerjasama dengan instansi sih sejauh ini Dila belum pernah coba sebenarnya. Karena Dila masih fokus untuk pendampingan ke lokasi-lokasi yang memang sudah Dila menjadi prioritas Dila gitu. Karena Dila itu punya skala prioritas Mas Billy. Jadi setiap tahunnya itu Dila punya remind-nya itu apa sih yang sudah saya capai. Saya punya target 5 tahun mendatang ini. Yang akan saya sasar ini gitu. 2 tahun mendatang ini, 1 tahun mendatang ini. Jadi sudah ada dan itu sudah terplanning. Kalaupun ada miss atau ada penambahan itu akan dilakukan gitu. Tapi sejauh ini belum ada kolaborasi atau kayak Dila advokasi ke pemerintah atau apa, belum Dila gunakan. Tapi ada rencana beberapa tahun ke depan? Iya, untuk pemimpin yang baru ini. Untuk pemimpin yang baru ini wajib mereka tahu bahwa gerakan literasi itu harus hadir di kota mereka gitu, di kabupaten mereka. Karena Dila agak kesulitan kalau dengan pemimpin yang lama gitu ya, karena mungkin masih meraba-raba. Pemimpin yang baru ini harus siap maju, harus siap masuk lah, supaya mereka tahu bahwa harus hadir di tengah mereka. Kalau mereka menggecarkan bahwa Sulawesi Utara harus hebat, harusnya memang benar-benar hebat gitu. Dengar Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, ini loh inspirasi seorang anak muda untuk memajukan, mencerdaskan bangsanya. Amin. Oke. Kira-kira pencapaian apa sih yang ingin Dila raih gitu ya? Mungkin sekitar 5-10 tahun ke depan gitu ya. Karena kan tadi sudah tuh dari anak-anak yang dulunya preman gitu ya, udah jadi manajer. Nah, ada gak sih pencapaian misalnya ke tingkat nasional misalnya, ingin meraih bekerja di mana gitu, atau memang sekedar di ini aja masih di lokal Sulawesi Utara gitu. Dila punya mimpi jadi menteri, Mas. Jadi menteri. Kalau ditanya, Dila memang pengen jadi apa? Dila pengen jadi menteri gitu. Menteri apa? Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri Perempuan dan Anak gitu. Pokoknya Menteri Kelautan kayak Bu Susi Pujastuti. Janganlah. Kalau itu perlu belajar banyak gitu. Kan di kepulauan. Iya, boleh. Iya, akrab dengan ikan. Suka ngomong ikan. Iya, gitu. bener. Nabi Nuh kali ya. Kalau Dila sih cita-citanya itu kalau orang tanya emang Dila tujuan kamu tuh pengen jadi apa sih gitu. Dila jawabannya kayak ngelantur gitu, bukan ngelantur sih tapi sering ngomongnya Dila pengen jadi menteri suatu saat gitu. Kenapa pengen jadi menteri? Karena melihat orang-orang yang ada di sekitar Dila tuh punya banyak potensi sebenarnya gitu yang ada di sekitar Dila. Dila merasa ini harusnya seperti ini gitu, biasalah idealis gitu ya. Dan Dila melihat mungkin 15 tahun, 20 tahun mendatang atau 25 tahun mendatang insya Allah diberikan umur panjang gitu ya. Dengan gerakannya, maksudnya ada Mas Billy, ada teman-teman kayak teman-teman yang lain itu, harusnya ini menjadi tolak ukur dan menjadi jejak
sejarah yang luar biasa untuk diteruskan ke depan nanti gitu. Karena kalau bukan kita yang teruskan dan bukan kita yang bergerak, terus siapa lagi gitu. Nah itu yang menjadi motivasi Dila. Jadi kalau ada orang tanya, Dila memang tujuannya pengennya ke depan menjadi apa? Ya saya mau jadi menteri gitu. Mari soal literasi kita doakan Dila menjadi menteri. Gitu. Jadi kalau ada orang teman-teman suka bilang amin Kak, amin gitu. Saya bilang ya kan orang bermimpi boleh. Katanya mimpi itu gratis kan, tapi harus dibarengi dengan usaha dong. Iya, gitu. ada upaya-upaya itu. Ada ya, upaya, kan? Tapi Dila itu sebuah sebuah ideal dalam sebuah kerangka mimpi saya. Tapi kalau mimpi saya yang benar-benar real, yang ingin hadir saat ini dan ke depan dan seterusnya, saya pengen ada di jalur ini gitu. Tapi saya memang ingin jadi menteri itu kan karena ada sesuatu yang ingin diubah, dan perubahan itu bisa dilakukan dengan agak mudah kalau menjadi menteri kan gitu kan ya. Iya, kebijakan lebih ke kebijakan ya. Iya. Okay. Karena saya nggak mau masuk terjun di dunia yang hiruk pikuk politik. Loh, menteri itu kan politik juga. Iya, benar. Tapi kan kalau saya lihat sekarang kan dipilih sama presiden. Yeah. Diberikan sebuah reward atau penghargaan dari dedikasi yang telah dilakukan gitu. Nah, lebih baik seperti itu daripada kita bertarung politik yang Dila tidak punya kapasitas itu gitu. Dila tahu ukuran Dila itu seperti apa. Dila bukan orang yang tahan dengan ancaman, dengan sebuah tekanan gitu. Ya mudah-mudahan. Jadi dari jalur profesional gitu ya. Iya. Kayak khusus itu kan nggak perlu jadi politikus kan ya. Iya. Jadi profesional akhirnya bisa dipilih sama Pak Presiden Jokowi. Iya. Terakhir, Dila. Ini kan anak muda itu selalu distereotipkan sebagai sekelompok orang, kelompok kaum yang maunya enak-enak aja gitu kan ya. Apalagi sekarang disebut generasi instan gitu ya. Nah, Dila kira-kira punya tips nggak buat sobat literasi kita ini, terutama buat anak muda, bagaimana bisa memanfaatkan usia yang ya nggak begitu panjang gitu ya, tapi sangat berguna dan berdampak kepada masyarakat gitu. Apa sih tipsnya gitu supaya mungkin bisa ditiru juga sama sobat literasi kita? Tips, kadang-kadang kalau orang nanya tips, Dila bingung tipsnya harus seperti apa gitu. Karena yang dilakukan sampai detik ini adalah yang dari hati. Dila nggak punya tips khusus bahwa kamu kalau mau berguna harus ngelakuin ini. Enggak. Karena setiap anak muda, setiap orang itu punya cara sendiri untuk berkontribusi buat negaranya. Setiap orang punya cita-cita dan tujuan sendiri untuk mencapai sebuah target-target dalam hidupnya. Yang pesan Dila sih cuma satu, sebenarnya konsisten itu yang paling penting dalam sebuah pencapaian gitu. Karena kalau nggak konsisten susah gitu. Kita bisa ngomong panjang lebar kali tinggi gitu, tapi pada ujungnya kalau kita nggak konsisten ya tidak akan sustainable apa yang kita lakukan. Dan capaian yang ingin kita capai ya tidak akan tercapai. Karena kan tidak konsisten. Dan satu, jujurlah pada diri sendiri, nggak perlu jujur sama orang lain gitu. Karena kalau sudah berani jujur sama diri sendiri, pasti juga akan bisa dan mampu ditangkap oleh orang lain. Orang lain ketika kamu melakukan apapun dengan tulus, orang akan melihat itu tulus kok. Tapi kalau kamu melakukan itu hanya sekedar manipulatif, orang pun akan melihat itu hanya sebagai manipulasi. Pura-pura aja. Iya, gitu ya. Udah. Gitu aja sih. Satu lagi yang benar-benar terakhir. Pernah gak sih Dila itu menghadapi situasi di mana Dila putus asa, Dila itu jatuh, tapi setelah itu bangkit dan akhirnya bisa berdiri sampai sekarang? Pernah gak ngalami situasi? Sering, Mas. Sering merasa tidak punya teman, sering banget. Sering merasa tidak punya teman, merasa kemudian kayaknya aku sendiri ya gitu. Berjuang ini ternyata tidak banyak yang suka di jalan ini gitu. Itu berkali-kali gitu. Tapi selalu sadar bahwa saya nggak sendiri, saya punya Tuhan gitu. Tuhan itu maha segalanya gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau bergerak, teman-teman yang mau melakukan sesuatu, jangan pernah merasa bahwa kalian itu sendiri. Karena sebenarnya kalian tidak sendiri, kalian masih punya banyak
teman-teman di luar sana yang membutuhkan kalian gitu. Iya. Dan tidak perlu takut untuk sering merasa bahwa takut itu sering, Mas. Karena beberapa kali sering mendapatkan ancaman, kritikan, bahkan hujatan tuh sering gitu. Sering ya. Sering banget, bahkan dari orang-orang terdekat gitu ya. Tapi itu menjadikan Dila kuat gitu. Kuat dalam arti kan bukan kuat mau berantem gitu ya, bukan, tapi membuat Dila bahwa oh iya mungkin ini jadinya tuh memperbaiki. Mudah-mudahan insya Allah itu menjadi semangat. Jadi diolah apapun yang negatif itu menjadi positif. Memang tidak mudah, Mas, tapi dengan berjalannya waktu insya Allah kita akan bisa lebih positif thinking, karena pengalaman itu guru yang paling berharga. Iya. Jadi ketika Dila jatuh merasa sendiri, itu ada Tuhan ya yang ada di belakang. Kalau Abi sama Umi, mereka itu support system yang paling luar biasa bagi Dila gitu. Karena ketika Dila itu orang yang bukan tipe yang ketika Dila lagi ada masalah Dila cerita. Jadi Dila itu tipe orang yang kalau senengnya aja yang Dila cerita. Susahnya Dila nggak mau nambah bebannya Umi sama Abah. Karena mereka sudah cukup banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan, terus ditambah lagi dengan masalah yang Dila hadapi yang sebenarnya bisa Dila sendiri selesaikan. Jadi Umi sama Abah itu selalu tahu bahwa anaknya itu selalu ceria. Walaupun yang namanya orang tua, mereka pasti tahu. Ini anaknya sebenarnya lagi ada masalah gitu. Tapi yang selalu menguatkan Dila adalah satu lagi, teman-teman komunitas. Mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa mengerti dengan Dila gitu. Mereka tahu banget Dila itu seperti apa dan mereka selalu mensupport. Kami saling menguatkan gitu. Oke, Dila, sudah banyak sekali cerita baiknya ya Sobat Literasi. Tadi dari siswa kelas 3 SMA mengubah pasar menjadi lebih manusiawi gitu ya. Siswa didikannya dari preman menjadi manajer gitu ya. Terus lagi dukungan keluarga ya, yang literasi keluarga, dan sekarang bisa menjadi seorang yang bisa melebarkan lagi kolaborasinya dengan masyarakat ya. Sobat Literasi, terima kasih atas menyimak diskusi kita. Mudah-mudahan bisa banyak sekali pengalaman yang bisa diterapkan gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan juga Dila menjadi seorang menteri yang bisa membuat banyak perubahan, membuat sistem regulasi. Nggak apa-apa, kita doakan aja. Itu mimpi saya, tapi kalau diaminkan oleh teman-teman, alhamdulillah. Dan saya doakan kembali buat teman-teman yang menonton juga. Mas Billy ini sebenarnya calon menteri juga loh. Mudah-mudahan amin. semua yang nonton, teman-teman jadi orang selalu bermanfaat. Doakan saya selalu konsisten jalan. Amin. Oke, Sobat Literasi, terus membaca, tetap berkreasi, berkarya, dan salam literasi.